Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika hidrosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika perairan laut. Kita awali dari pengertian dinamika air laut atau perairan laut. Secara lengkap dapat diartikan sebagai segala perubahan dan pergerakan yang terjadi di lautan yang meliputi intensitas sinar matahari, suhu, salinitas, densitas, warna laut, dan gerakan air laut. Sementara ahli lain mengartikan secara sempit dinamika perairan laut itu adalah gerakan air laut yang ada di samudera, baik yang massa airnya diam di tempat maupun yang berpindah tempat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang dinamika yang berupa gerak air laut yang meliputi arus laut, gelombang laut, dan pasang surut. Tiga hal ini yang akan kita kaji di dalam video kali ini. Kita awali dari arus laut atau sea current. Adalah gerakan air laut yang disertai dengan perpindahan massa air dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Faktor penyebab arus laut adalah sebagai berikut. Yang nomor satu adalah berhembusnya atau tiupan angin. Terutama adalah angin pasat dan angin barat. Nah, penjelasannya adalah demikian. Bahwa di planet bumi ini akan ada dua angin tetap, yaitu angin pasat tenggara dan timur laut, dan angin barat, baik di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Kedua jenis angin ini ternyata mampu menggerakkan air laut, sehingga angin pasat membuat arus khatulistiwa, yang di utara garis khatulistiwa ini adalah arus khatulistiwa utara, dan yang di selatan adalah arus khatulistiwa selatan. Sementara yang di sekitar 50 dan 60 derajat lintang utara dan selatan, yang warnanya hitam, ini adalah angin barat. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah perbedaan garam. Faktor ini akan mudah kita lihat pada selat-selat yang sempit. Nah, saya ambilkan contoh pada selat Gibraltar antara Eropa sama Afrika, yang mana selat ini menghubungkan Laut Tengah yang nyaris tertutup dengan lautan lepas Samudra Atlantik. Nah, ini ya, kita akan zoom dan kita akan perbesar. Ini adalah selat Gibraltar. Pada dua laut ini terjadi perbedaan kadar garam. Laut Tengah kadar garamnya tinggi dan Laut Atlantik atau Samudra Atlantik adalah rendah. Apa yang terjadi? Ternyata ada pergerakan air atau arus laut. Di mana pada bagian bawah, karena di Laut Tengah kadar garamnya tinggi, maka lebih berat akan bergerak airnya dari Laut Tengah menuju Samudra Atlantik. Nah, sebagai keseimbangannya, di bagian permukaan sebaliknya, air laut akan bergerak dari Samudra Atlantik menuju ke Laut Tengah. Faktor penyebab yang ketiga adalah perbedaan suhu. Suhu laut dingin akan bergerak menuju laut panas. Penjelasannya demikian. Saya ambilkan contoh di Selat Bering antara semenanjung Rusia Timur dan Alaska. Maka kita akan berbesar wilayah ini ya. Nah, ini adalah Selat Bering. Dari Selat Bering kita bisa membaca situasi di mana di sebelah utara adalah Samudra Arktik atau Kutub Utara yang dingin, dan di Samudra Pasifik tentu akan lebih panas. Nah, dari sini ternyata arus itu bergerak dari Kutub Utara menuju ke Samudra Pasifik melalui Selat Bering. Hal ini disebabkan karena di Kutub Utara jauh lebih dingin, bahkan sebagian membeku, dan di Samudra Pasifik lebih hangat. Faktor yang kelima adalah tumbukan dengan daratan. Penjelasannya sebagai berikut. Dua arus yang tadi sudah kita jelaskan, arus khatulistiwa selatan menuju ke barat menabrak atau membentur Papua Nugini dan Australia, maka berbelok ya ke selatan. Sebaliknya arus angin barat dari arah barat menuju ke timur membentur daratan Amerika Latin, berbelok ke utara. Oke, penjelasannya demikian. Dan arus Kuroshio ya dari arah Jepang menurut daratan Kanada, mengenai daratan Kanada, berbelok ke selatan menjadi arus California.
Kita lanjutkan dengan klasifikasi arus laut. Berdasarkan temperaturnya dibagi menjadi dua, yaitu arus panas adalah arus laut yang temperaturnya lebih tinggi atau lebih panas daripada temperatur air laut yang didatanginya. Ini contohnya yang warnanya merah, yaitu adalah arus laut yang berada di Khatulistiwa atau yang berasal dari Khatulistiwa. Nah, contohnya ini arus Kuroshio dan arus Australia Timur. Ini adalah arus panas. Yang kedua adalah arus dingin, yaitu arus yang temperaturnya lebih rendah atau dingin daripada temperatur air laut yang didatanginya. Ini adalah arus laut yang berada jauh dari Khatulistiwa atau di sekitar kutub atau yang berasal dari kutub, seperti arus angin barat, arus Peru, arus California, dan arus Oyashio. Berdasarkan letaknya, ada dua, arus atas atau arus permukaan, yaitu arus yang bergerak di permukaan laut. Kita contohkan seperti tadi di Selat Gibraltar, yaitu arus atas adalah arus yang bergerak, kita mulai dari bawah dulu ya. Arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut, dan ini bisa menimbulkan upwelling, yang nanti akan kita bahas pada video yang lain, upwelling dan reef current ya. Dan arus atas adalah arus yang bergerak di atas permukaan dari Samudra Atlantik menuju ke Laut Tengah. Arus bawah dari Laut Tengah menuju ke Samudra Atlantik. Nama-nama arus laut di dunia. Di 3 samudra luas yang ada di dunia, kita akan jelaskan di mana letak nama-nama arus laut di dunia. Yang pertama adalah di Samudra Pasifik yang di bagian utara Khatulistiwa. Nomor 1 adalah arus Khatulistiwa Utara, bergerak sedikit di atas garis Khatulistiwa ke arah barat. Setelah membentur daratan Filipina, arus ini berbelok ke arah timur laut. Itulah arus Kuroshio. Melintasi sebelah timur negara Jepang dan membentur daratan Kanada dan Amerika Utara, kemudian berbelok ke arah selatan. Itulah arus California. Begitu seterusnya berputar. Karena memang arus laut itu adalah berputar. Di belahan bumi utara berputar searah dengan jarum jam. Di belahan bumi selatan sebaliknya. Ada lagi satu arus besar, yaitu arus Oyashio yang melintasi Selat Bering yang tadi sudah kita jelaskan. Merah adalah arus panas, warna gelap, hijau atau dingin atau biru adalah arus dingin. Yang di sebelah selatan Khatulistiwa adalah arus Khatulistiwa Selatan, bergerak dari daerah Amerika Latin menuju ke Kepulauan Asia Tenggara, membentur daratan Papua Nugini dan Australia, berbelok ke selatan dan menjadi arus Australia Timur. Kemudian terkena angin barat, maka menjadi satu dan namanya arus angin barat. Membentur daratan Chili di Amerika Latin, berbelok ke utara sampai ke wilayah Peru, namanya arus Peru. Arus ini ditemukan oleh Alexander von Humboldt, sehingga sering disebut dengan sebutan arus von Humboldt atau arus Humboldt. Satu lagi arus, sebagai keseimbangan dua arus Khatulistiwa, utara dan selatan, maka tepat di sekitar garis Khatulistiwa ada arus balik Khatulistiwa atau arus kompensasi atau arus sungsang. Inilah arus di Samudra Pasifik. Kita lanjutkan nama arus di Samudra Hindia. Nomor 1 adalah arus muson barat dan timur. Arus di Samudra Hindia, kita jelaskan sebentar. Arus Khatulistiwa Utara dan arus balik Khatulistiwa menjadi hilang karena di sini bergerak angin muson, yang mana setiap setengah tahun berganti arah, yaitu angin muson barat dari arah barat menuju timur, dan angin muson timur dari timur menuju ke barat. Nah, angin muson inilah yang mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia dan sekitarnya. Arus yang kedua adalah arus Khatulistiwa Selatan. Setelah membentur daratan atau benua Afrika, berbelok ke selatan dan pecah menjadi dua, yaitu yang ketiga arus Agulhas antara Madagaskar dan benua Afrika melalui Selat Mozambik. Kemudian arus Mascarena
melintasi pantai timur Madagaskar atau Malagasy. Setelah itu bergabung dengan angin barat menjadi arus angin barat dan membentur daratan Australia Barat, berbelok ke arah utara menuju Kepulauan Indonesia. Itulah arus Australia Barat. Ada 6 arus di Samudra Hindia. Berikutnya adalah di Samudra Atlantik yang paling banyak. Kita mulai yang di belahan bumi utara, arus Khatulistiwa Utara. Tentu di utara sedikit Khatulistiwa, membentur Amerika Latin, khususnya adalah negara-negara Brasil dan Guyana. Dan kemudian pecah menjadi 2, arus Antila atau Antillen yang langsung berbelok ke utara sebelah timur Kepulauan Karibia, dan arus Karibia yang masuk pada celah antara Kepulauan Karibia dan benua Amerika atau tanah genting Amerika Tengah. Nah, arus Karibia ini kemudian berputar pada Teluk Meksiko dan meluncur deras ke arah timur laut. Nah, inilah arus Teluk Meksiko atau Gulf Stream. Berikutnya berbelok ke selatan setelah membentur daratan dan Kepulauan Inggris menjadi arus Kanari karena melewati Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. 2 arus dingin yang ada di sini di belahan bumi utara di Samudra Atlantik adalah arus Labrador atau Greenland Barat dan arus Greenland Timur atau Groenlandia Timur. Sekarang yang berada di belahan bumi selatan, kita awali arus Khatulistiwa Selatan. Melintasi sebelah selatan Khatulistiwa setelah mengenai Brasil, berbelok ke arah selatan menyusuri pantai timur Brasil dan Argentina. Inilah arus Brasil. Setelah bergabung dengan angin barat menjadi arus angin barat, membentur daratan Afrika Selatan, Tanjung Horn, kemudian berbelok ke utara menjadi arus Guinea, ya, menjadi arus Guinea atau Benguela, ya, dan kemudian berputar menyatu dengan arus Khatulistiwa Selatan. Begini seterusnya. Yang berwarna merah adalah arus panas dan yang berwarna biru atau hitam adalah arus dingin. Sebagai keseimbangan, lagi-lagi tepat di garis Khatulistiwa ada arus kompensasi atau arus balik Khatulistiwa atau arus sungsang. Nah, setelah kita lihat atau ketika kalian nanti berhadapan dengan soal, gambar-gambarnya bisa dicermati, terkadang ada pergeseran sedikit, tapi intinya adalah gambar yang tadi. Nah, apakah manfaat arus laut di dunia? 1, mempengaruhi kondisi iklim suatu tempat. Yang kedua, di pertemuan arus panas dan dingin adalah daerah yang kaya akan ikan. Dan di dunia ada 3 tempat yang kaya ikan. Di sebelah timur Laut Jepang, Kuroshio dan Oyashio. Kuroshio panas, Oyashio dingin. Perairan Inggris, arus teluk ya, panas, dan arus Greenland Timur dingin. Dan di sebelah timur, Quebec atau Newfoundland. Quebec itu Kanada, Newfoundland itu Amerika. Itu adalah pertemuan arus dingin Labrador dan arus panas teluk. Itu kaya ikan. Yang berikutnya, menyebarkan berbagai jenis tumbuhan ke seluruh dunia. Dan yang keempat, harus memiliki energi potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik murah. Dan bagi karang, arus laut merupakan penghantar makanan binatang karang. Berikutnya adalah kita akan membahas gelombang laut atau sea wave. Adalah suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Faktor penyebabnya adalah adanya tiupan angin, adanya gempa bumi laut. Kemudian ini adalah gambaran dari gempa bumi di dasar laut. Setelah patahan atau gempa di dasar laut, maka akan menghasilkan goncangan yang besar di permukaannya. Gravitasi bulan dan matahari ke kedalaman dasar laut, makin ke pantai biasanya gelombangnya makin besar dan adanya kapal yang lewat. Manfaat gelombang laut. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu dan iklim. Membentuk pantai, endapan yang dihasilkan akan membentuk pantai, tempat adaptasinya makhluk hidup dan untuk pembangkit listrik dan energi baru dan terbarukan yang lain, serta untuk olahraga dan rekreasi. Klasifikasi gelombang laut. Tipe gelombang laut ada 2. Gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai, constructive wave, adalah gelombang laut yang relatif kecil, seperti di video samping, sehingga bisa mengendapkan material di pantai. Kemudian gelombang laut perusak pantai atau destructive wave, gelombang laut yang tinggi dan kekuatannya besar, sehingga bisa mengikis, merusak, bahkan menghancurkan pantai menjadi rusak. Sementara itu, menurut ukuran dan penyebabnya, ada riak gelombang atau gelombang kapiler, periode waktu kurang dari 0,2 detik,
dan terjadi karena tegangan permukaan dengan angin yang tidak terlalu kuat. 2. Gelombang angin atau wind wave, panjang gelombang hingga 130 meter. Periodenya 0,2 hingga 9 detik dan disebabkan oleh angin yang kencang. Yang ketiga adalah gelombang alun atau swell wave. Panjang gelombangnya bisa ratusan meter. Periodenya bisa 0,9 hingga 15 detik dan disebabkan oleh angin yang panjang dan lama. Dan yang keempat adalah pasang surut atau tidal wave. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada selanjutnya. Pasang surut air laut adalah fenomena alam yang berupa pergerakan naik dan turunnya permukaan laut dalam wilayah yang sangat luas. Ini dalam wilayah yang sangat luas. Disebut pasang apabila air laut naik dan disebut surut jika air lautnya adalah turun. Ya, ini adalah gambarannya pasang. Dan setelah pasang pada periode tertentu akan surut kembali. Penyebab pasang surut yang pertama dan yang utama adalah gravitasi bulan dan matahari. Ini yang pertama dan utama. Kemudian penyebab berikutnya tentu adalah pergerakan dua benda ini, yaitu rotasi dan revolusi bulan, rotasi dan revolusi bumi. Manfaat pasang surut air laut membantu proses pembuatan garam untuk pembangkit listrik dan energi lainnya, olahraga dan rekreasi. Dan kemudian ini adalah materi yang terakhir, tipe pasang surut. Adalah pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide apabila dalam sehari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Yang kedua, pasang surut harian tunggal. Nah, itu artinya dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Ini terjadi di sekitar Khatulistiwa. Yang ketiga, pasang surut campuran, tetapi condong ke harian ganda. Ini banyak terjadi di pantai selatan Jawa dan di perairan Indonesia Timur. Yang keempat, pasang surut campuran, tapi condong ke harian tunggal. Nah, ini di Laut Jawa ya, di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa. Yang kelima adalah 2 pasang purnama atau pasang purnama. Adalah pasang paling tinggi yang terjadi hanya sekali dalam 1 bulan ya, di bulan purnama. Dan 2 pasang perbani, pasang yang hanya naik sedikit, terjadi posisi bulan 1/4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.